Assalamualaikum, hai semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai ya. Nah, untuk kali ini aku mau share untuk masak rendang daging sapi. Di sini aku memakai daging sapi sebanyak setengah kilogram. Ini khas dalam ya untuk daging sapinya. Kemudian untuk bahannya ada bawang merah, bawang putih, bunga lawang, kemudian ada kayu manis, cengkeh, jahe, lengkuas, daun jeruk, daun salam, serai, kunyit, dan cabai merah besar. Kemudian ini ada kelapa yang sudah aku gongseng terlebih dahulu. Nah, untuk teksturnya seperti ini ya. Kemudian ini kita mau potong bawang merah dan bawang putihnya dulu karena sebelum di blend ini aku mau gongseng terlebih dahulu untuk bahan-bahannya. Nah, di sini lakukan hingga selesai untuk potong bawang merah dan bawang putihnya. Nah, aku memakai bawang merah lebih banyak daripada bawang putih. Setelah itu, untuk semua bahannya ini kita gongseng terlebih dahulu. Tambahkan pala sedikit ya, tadi lupa untuk palanya sedikit aja pemakaiannya. Nah, ini digongseng hingga layu untuk bahan bumbunya. Setelah itu, sambil menunggu digongseng untuk bahan bumbunya, ini aku mau ngeblender dulu kelapa yang tadi sudah digongseng. Nah, ini kita blender terlebih dahulu. Nah, ini hasil setelah di blend. Untuk di blendnya ini tidak terlalu lembut, tapi kalau mau lembut itu lebih baik. Tapi di sini aku menggunakannya tidak terlalu lembut ya, biar ada tekstur kelapanya pada saat dimasak nanti. Nah, ini hasilnya setelah di blend. Seperti ini teksturnya, agak sedikit kasar. Nah, setelah kelapa gongsengnya kita blend, nah ini kita angkat dulu untuk bumbu yang tadi kita gongseng. Ini digongsengnya dengan api kecil aja supaya tidak cepat gosong. Nah, ini kita blend untuk bumbu-bumbunya semua, masukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan lada bubuk dan ketumbar bubuk secukupnya karena masaknya hanya setengah kilogram jadi tidak terlalu banyak. Kemudian ini aku tambahkan kemiri yang sudah dilembutkan terlebih dahulu karena memang sudah biasa stok di kulkas, dan ini tambahkan jinten sedikit dan kita blend, dan ini hasilnya. Nah, setelah itu untuk bumbunya di sini aku tumis terlebih dahulu. Nah, untuk menumisnya ini dengan minyak yang sedikit aja. Tumis bumbunya hingga harum. Nah, setelah harum nantinya akan kita tambahkan daun salam, kemudian daun jeruk. Ini kita sobek biar keluar wangi dari daun jeruknya. Kemudian ada lengkuas dan serai. Ini tambahkan lagi kayu manis, cengkeh, dan bunga lawang. Nah, ini nggak pakai daun kunyit karena di sini nggak ada daun kunyit, jadi aku ganti dengan daun jeruk yang banyak. Nah, di sini aku ada tambahan bumbu, di sini pakai bumbu kambing. Nah, ini bisa dibeli di online ya, dan ini untuk bumbunya memang khas Padang. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan masukkan dagingnya. Karena ini daging khas dalam, maka tidak terlalu memakan waktu banyak pada saat memasaknya. Nah, ini dagingnya setelah dimasukkan kita aduk hingga dagingnya berubah warna. Setelah itu kita tambahkan air, kita bersihkan dari blend yang ada tersisa bumbu-bumbunya. Nah, ini kita beri lagi air hingga dagingnya tenggelam. Masak dagingnya hingga airnya menyusut. Nah, di sini kita biarkan dulu masak dagingnya
hingga airnya menyusut. Setelah menyusut, ini kita masukkan santan cair. Di sini aku tambahkan lagi santan cair hingga dagingnya tenggelam. Setelah itu kita biarkan kembali hingga santannya menyusut. Nah, ini kita aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Nah, ini sudah menyusut. Kemudian jika sudah menyusut, ini kita beri bumbu dahulu. Nah, ini tambahkan penyedap, kemudian garam sedikit saja karena ini akan asin dari santannya. Kemudian tambahkan gula merah dan masukkan kelapa gongseng yang sudah tadi di blender. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian ini aku menambahkan santan kentalnya, ini menggunakan kara yang instan aja. Sebanyak 1 bungkus. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan biarkan menyusut sesuai yang diinginkan ya, masak dengan api kecil. Dan ini sudah menyusut dan ini hasilnya. Lihat, menggiurkan bukan? Dan ini dagingnya lembut karena memakai daging khas dalam dan masaknya pun tidak terlalu lama. Dan rendang sapi pun sudah jadi dan siap disantap bersama orang-orang dan keluarga tercinta. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.